Halo semua, kembali lagi channel Meteorologi dengan saya Adi dari Meteorologi Digital. Di video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini banyak banget sebenarnya yang salah kaprah ya mengenai anti DDoS dari provider VPS yang disediakan oleh provider VPS ya. Tapi kalau teman-teman udah join grup Telegram Meteorologi Community, harusnya nggak ada pertanyaan masalah ini lagi ya, karena di Meteorologi Community kita sering edukasi juga para member ya, para teman-teman yang ada di situ, bahwa anti DDoS itu ada banyak layer gitu. Jadi kalau udah join grup Telegram Community harusnya nggak ada pertanyaan mengenai contohnya seperti ini nih. Dia infonya nggak ada anti DDoS layer 7 gitu. Nah ini mengenai provider VPS kan. Provider VPS katanya nggak ada layer 7. Nah sebenarnya kalau DDoS itu dia serangannya itu menggunakan layer 7, artinya dia menyerangnya itu HTTP. Jadi website kita itu misalnya domainnya itu misalnya contohnya meteorologi.com gitu kan. Nah, meteorologi.com ini kalau diserang domainnya ini, maka itu serangannya DDoS-nya layer 7 gitu. Video ini dipersembahkan oleh Onidel, cloud VPS terbaik dengan performa tinggi, fitur lengkap, dan uptime hingga 99,99%. Didesain khusus untuk developer dan bisnis, Onidel menawarkan teknologi canggih, kecepatan optimal, serta harga transparan tanpa biaya tersembunyi. Buat akun sekarang dan rasakan performanya. Gunakan link referral kami di deskripsi dan klaim bonus double bandwidth transfer dengan mengajukan tiket ke Onidel. Dan di layer 7 itu kita bisa cek lognya. Kalau teman-teman pakai WAF atau layanan-layanan seperti Cloudflare, itu kan ada seperti ini. Jadi teman-teman bisa filter event yang merupakan event dari HTTP DDoS, maka akan muncul seperti ini. Nah ini ada serangan DDoS, di mana total serangannya itu 284 juta ya. Sini ada main challenge 274, ada yang terblok 10,26 juta. Nah ini dia dalam jangka waktu pendek aja ya, dari jam 10-an sampai jam satu berhenti, satu naik lagi gitu. Nah ini biasanya dia bisa turun karena ada proteksi ya. Kita menerapkan juga beberapa proteksi anti DDoS di Cloudflare kita. Nanti kalau teman-teman pakai WAF lain seperti AWF, SafeLAN itu juga bisa teman-teman terapkan. Salah satu caranya adalah menggunakan rate limit. Jadi kita membatasi request dalam waktu singkat ke website kita. Nah, kalau serangannya itu menyerang web domain ini, ada meteorologi.com misalnya atau domain lain misalnya, katakanlah misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti perusahaan-perusahaan hosting misalnya Namecheap, Namesilo gitu. Nah itu serangannya kalau mengarah ke domain itu DDoS layer 7 dan itu tidak ada tanggung jawab provider VPS. Jadi teman-teman kalau diserang, di attack DDoS layer 7 itu tidak ada urusan ke provider VPS. Jadi provider VPS itu tidak memproteksi DDoS, di mana DDoS-nya itu menggunakan serangan DDoS layer 7 ya, termasuk layer 7 itu dia tidak ada. Jadi kalau dia tulis misalnya ada proteksi anti DDoS gitu, itu mereka melakukan proteksi anti DDoS di layer 3 dan 4. Nah layer 3 dan 4 ini lebih kepada networknya. Jadi misalnya IP VPS-nya itu di attack. Nah, IP VPS itu dikirim request dalam jumlah besar ke alamat IP tersebut, ke network tersebut, atau ke blok networknya gitu. Nah, itu akan diproteksi oleh layanan anti DDoS dari provider. Nah, provider VPS itu biasanya bisa pakai PAT misalnya, PAT anti DDoS gitu. Nah, ini di PAT network ini. Nanti di aplikasi PAT ini akan muncul dia alert-nya. Ada serangan DDoS berapa serangannya gitu, itu muncul. Nah itu yang diproteksi oleh provider VPS. Tapi kalau teman-teman itu websitenya itu di DDoS layer 7 itu nggak ada urusan ke provider VPS. Jadi kalau teman-teman misalnya saya mencari provider VPS yang ada DDoS layer 7-nya, itu nggak ada, sampai kiamat dicari nggak akan ada gitu. Karena memang provider VPS itu dia mengamankan networknya. Kalau misalnya networknya kena DDoS, otomatis semua VPS yang ada di network tersebut down semua gitu. Makanya teman-teman bisa lihat ada satu provider kok down semua ya gitu. Nah dia kena DDoS, yang di DDoS itu networknya gitu, dan itu serangannya di layer 3 dan layer 4.
Jadi kalau teman-teman itu di layer 7, itu teman-teman sendiri yang mengamankan. Jadi teman-teman harus pasang WAF sendiri, bikin role sendiri gitu. Nah kalau teman-teman nggak mau ribet ya teman-teman tinggal langganan Cloudflare yang berbayar. Nah di Cloudflare yang berbayar ini kita ada fitur di sini di DDoS ini ada fitur nih automatic DDoS protection. Nah dia nanti akan dia membaca mitigasi serangannya, lalu dia akan mendeploy rule sendiri gitu. Nah, bisa juga teman-teman kalau serangannya gede, teman-teman tinggal aktifkan aja under attack. Nah, di sini under attack. Nah, ini tinggal teman-teman on kan aja under attack. Nah, tapi tidak disarankan under attack ini on dalam jangka waktu panjang, jangka waktu lama. Kenapa? Karena semua bot-bot dari Google Search pokoknya mesin pencari itu semua terblokir gitu, termasuk AI bot juga terblokir, nggak akan bisa nge-crawl dia kalau ini under attack-nya ini aktif. Dampak buruknya ketika under attack ini aktif dalam jangka waktu lama, ranking website teman-teman itu di mesin pencari itu akan drop. Jadi misalnya sekarang teman-teman tuh misalnya ranking nih, misalnya internet murah Pekanbaru gitu. Nah ini website meteorologi ini kan ranking nih. Nah kalau saya aktifkan under attack ini 1 minggu aja, ini bisa hilang nih dari mesin pencari. Dia langsung bisa hilang gitu. Jadi kalau teman-teman aktifkan under attack ini, pastikan itu hanya dalam jangka waktu pendek gitu. Sampai teman-teman melakukan mitigasi. Misalnya mitigasinya itu, oh serangannya dari IP mana aja, dari negara mana aja, dari AS network mana aja gitu. Itu teman-teman lakukan blokir secara berkala gitu. Jadi teman-teman blokir IP-nya, masukin, tambahin IP-nya, atau teman-teman blokir AS network-nya, atau teman-teman terapkan rate limit. Berapa banyak jumlah yang request. Nah kalau udah aman teman-teman on kan, matikan lagi under attack-nya gitu. Pokoknya under attack ini nggak boleh on terus. Ini nggak boleh on terus. Ini hukumnya haram kalau kita on kan terus, haram. Dah gitu aja. Karena kalau kita on kan ya dampak buruknya ke website kita juga gitu. Nah, kecuali website teman-teman itu tidak ada urusan ke mesin pencari ya. Ya itu nggak ada masalah gitu. Misalnya aplikasi perusahaan teman-teman yang kena DDoS gitu kan. Karena aplikasi perusahaannya bisa diakses dari publik, kena DDoS gitu. Ya udah teman-teman aktifkan aja under attack-nya gitu. Itu nggak masalah. Jadi kalau teman-teman itu ada provider misalnya dia tulis ada DDoS layer anti proteksi DDoS misalnya seperti Bisnet Geo itu kan ada tuh ya anti DDoS-nya, mereka tulis di websitenya. Nah itu anti DDoS-nya di layer 3 dan layer 4 itu dari sisi networknya. Tapi kalau yang diserang itu website teman-teman, domain teman-teman itu masuk ke layer 7 dan itu tidak ada diproteksi oleh provider manapun. Jadi mau pakai provider apapun itu nggak ada diproteksi di layer 7-nya. Oke, semoga jelas ya dari video ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai DDoS layer 7 ini atau layer 3 atau layer 4, teman-teman join aja grup Telegram Meteorologi Community. Di situ banyak banget teman-teman yang akan bantu ngasih insight, ngasih informasi mengenai VPS, provider VPS, IT dan juga masalah DDoS ini. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.